Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoners, kutukan Empu Gandring memakan nyawa 3 orang raja yang sedang bertahta. Perebutan tahta Singasari itu, berawal dari keinginan Ken Arok yang ingin memiliki keris pusaka untuk membunuh Tunggul Ametung. Kesabaran Ken Arok telah habis ingin memiliki keris pesanannya, ia mendatangi padepokan Empu Gandring untuk menanyakan kerisnya tersebut. Tapi keris yang dinanti-nanti itu, baru setengah jadi belum rampung. Karena kesabarannya sudah tidak terbendung ingin memiliki keris sakti, Ken Arok pun tega menghabisi Empu Gandring. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya Empu Gandring sempat mengucap kutukan, bahwa keris tersebut akan membawa malapetaka kepada Ken Arok dan keturunannya. Dikisahkan Slamet Muljana dalam bukunya yang berjudul, Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit, Kebo Ijo sangat tertarik dengan keris sakti milik Ken Arok, lalu, Kebo Ijo yang suka pamer, meminjam keris sakti yang bahannya dari kayu cangkring itu. Ken Arok dengan cerdik memanfaatkan sahabatnya itu. Ia memang sengaja memperlihatkan keris itu ke Kebo Ijo dengan maksud agar Kebo Ijo tertarik dan meminjamnya. Di saat itulah orang-orang akan mengira keris itu milik Kebo Ijo. Benar saja, keris yang dipinjam oleh Kebo Ijo dipamer-pamerkan ke banyak orang di istana dan penduduk Tumapel, wilayah dari Kerajaan Kediri, cikal bakal Kerajaan Singasari. Tak ayal orang-orang mengira itu keris baru milik Kebo Ijo. Saat banyak orang-orang percaya keris itu milik Kebo Ijo, lantas Ken Arok menyusun strategi untuk mengambilnya. Secara diam-diam Ken Arok mengambil keris miliknya dari Kebo Ijo, untuk menjalankan siasat licik membunuh Aku Tumapel, Tunggul Ametung. Pada malam hari waktu telah sepi orang, Ken Arok masuk ke rumah Tunggul Ametung, dan langsung menuju kamar pribadi Aku Tumapel tersebut. Saat itu, Ken Arok mendapati Tunggul Ametung tengah tertidur nyenyak. Aku Tumapel itu lantas ditikam dengan keris Empu Gandring. Keesokan harinya, Tumapel gempar. Tunggul Ametung ditemukan tewas dalam kondisi terluka parah oleh tikaman keris yang masih menancap di dada. Semua orang langsung tertuju kepada Kebo Ijo, karena sebelumnya Kebo Ijo memamerkan keris sakti itu di hadapan halayak. Dengan barang bukti keris yang masih tertancap di dada Tunggul Ametung, dengan serta-merta Kebo Ijo disergap oleh sanak kadang Tunggul Ametung. Kebo Ijo dikeroyok dan ditusuk dengan keris buatan Empu Gandring, karena dituduh telah membunuh Tunggul Ametung. Anaknya yang bernama Kebo Randi, menangis meronta-ronta, melihat ayahnya Kebo Ijo dianiaya. Melihat peristiwa itu, iba hati Ken Arok dan berjanji dalam hati akan mengambilnya sebagai pekatik. Ken Arok akhirnya berhasil menjadi penguasa Tumapel, lalu melawan kekuasaan Kerajaan Kediri, dan memerdekakan diri dengan mendirikan Kerajaan Singasari. Namun kutukan Empu Gandring justru semakin menjadi-jadi, keris sakti itu meminta tumbal Ken Arok. Raja pendiri Singasari itu tewas, ditikam anak Tunggul Ametung, Anusapati, menggunakan keris sakti buatan Empu Gandring yang sebelumnya digunakan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok dihabisi oleh Anusapati saat makan di suatu petang oleh orang suruhan Anusapati, yang disebut Pangalasan. Demi menghilangkan jejak, Anusapati langsung menikamkan keris sakti yang baru digunakan untuk membunuh Ken Arok tersebut, ke tubuh Pangalasan. Selanjutnya, justru Anusapati yang tewas oleh tikaman keris Empu Gandring yang dilakukan oleh Tohjaya. Anusapati tewas saat ia tengah berjudi sabung ayam. Pasca tewasnya Anusapati, Tohjaya naik tahta menjadi Raja Singasari. Kematian Anusapati meninggalkan luka bagi anaknya, Ranggawuni. Demi membalas dendam atas kematian ayahnya akibat dibunuh Tohjaya, Ranggawuni akhirnya menjalin persekutuan dengan Mahisa Campaka, anak Mahisa Wong Teleng, anak keturunan Ken Arok dari Ken Dedes. Tohjaya akhirnya tewas ditikam Ranggawuni. Kematian Tohjaya membawa Ranggawuni naik tahta di Tumapel dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Selain dipimpin oleh Ranggawuni, Tumapel saat itu juga dipimpin oleh Mahisa Campaka, dengan gelar Narasimhamurti.
Keduanya kemudian mengadakan pemerintahan bersama, dengan menyatukan kerajaan Tumapel dan Kediri. Sejak itulah anak turun Tunggul Ametung, yang diwakili Ranggawuni, dan anak turun Ken Arok, Mahisa Campaka bersatu memimpin Tumapel. Kutukan keris Empu Gandring akhirnya terputus, sejak Ranggawuni dan Mahisa Campaka bertahta, lalu menyatukan dua keturunan Ken Arok dan Tunggul Ametung.